Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-Bapak ya. Oh, ada ibunya juga. Bagaimana kabarnya nih? Sehat semua ya, ada Pak Iwan, Gustiati, Pak Melki, Pak Taris, Pak Naim, Pak Pradita, Pak Agus, Pak Milton, dan siapa ini? Dari UWP 6 Role. Sehat semua Pak ya, Bapak Ibu ya? Sehat, Pak. Baik, terima kasih ya sudah berkenan hadir di forum sharing session ya, knowledge sharing tepatnya. Ini sekedar ya berbagi pengalaman, pengetahuan ya, semata-mata niatnya untuk kebaikan dan perbaikan saja, dan wabil khusus untuk mengakomodir usulan teman-teman ya. Karena saya tawarkan untuk ngisi, belum ada yang mau. Baik, langsung saja kita mulai ya, untuk menyingkat waktu. Sesuai rencana kemarin, topiknya adalah tentang strategi pencegahan dan penanganan permasalahan hukum ya, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kementerian Perhubungan. Saya izin share screen. Nah, saya perbesar dulu. Sudah terlihat Bapak Ibu ya? Sudah, Pak. Baik. Saya kira ini termasuk topik yang paling penting ya, menjadi isu hangat khususnya di dunia PPJ pemerintah. Nah, kebetulan ini juga di tingkat dasar belum terlalu di-address ya tentang materi ini. Memang ini materi pengembangan kompetensi di tingkat lanjut dan menengah. Saya kira ini topik yang penting untuk kita ketahui bersama, khususnya saya tunjukkan untuk diri saya pribadi ya. Insya Allah izinkan saya selama kurang lebih 30 menit ke depan ya untuk memaparkan terlebih dahulu. Sekitar 30 menit, kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Ada 3 agenda penting yang kita bahas, yaitu yang pertama titik kritis, pencegahan korupsi dan risiko, serta solusi permasalahan hukum. Yang pertama titik kritis, ya kita, karena memang Indonesia salah satu negara besar G20, negara kepulauan terbesar di dunia, di mana APBN kita saat ini sudah lebih dari 2.000 triliun ya, di mana hampir 50%, tepatnya 47% itu uang rakyat, APBN, APBD dialokasikan, dibelanjakan melalui sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah ini ya. Sehingga sektor PBJ ini, khususnya di Kemenhub, salah satu unit yang sangat penting yang menggerakkan roda pemerintahan dan perekonomian Indonesia. Gitu. Kalau angka 47%, kurang lebih sekitar 1.000 triliun lebih, itu dibelanjakan, baik belanja modal, barang, sosial, pegawai, dan lain sebagainya. Dari data-data yang ada, dari uang rakyat yang kita belanjakan itu, ya, yang di-drive oleh teman-teman pengelola PBJ, ada 6 isu penting ya, yang sering kali terjadi sampai saat ini, di mana kasus kelebihan pembayaran atas PBJ juga masih sering terjadi ya, baik ini kelebihan pembayaran yang disengaja maupun yang tidak ya. Bahkan yang sedang saya dampingi juga terjadi di Kemenhub ya, salah satu proyek di moda kereta api, proyek bernilai 12 triliun itu ada kelebihan pembayaran ya, diminta membalikan oleh BPKP. Kemudian juga isu penting kedua, masih terjadinya pemahalan dan kemahalan. Kalau kemahalan itu ada faktor tidak sengaja, tapi kalau pemahalan ini sengaja ya. Dengan kata lain terjadi markup di sini ya. Gitu. Ini juga masih sering terjadi ya. Kalau faktor kemahalan biasanya terjadi sisi lemah dari di dalam tahap penyusunan anggaran dan penyusunan rencana anggaran biaya PBJ gitu ya. Tapi kalau kasus pemahalan
ini biasanya masuk ke sana adanya unsur-unsur kepentingan ya, konflik of interest, abuse of power, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga juga masih cukup sering ditemui ya, di mana para pengadaan, entah itu PPK khususnya ya, tidak memungut denda keterlambatan ya. Tidak memungut ini karena PPK-nya mungkin tidak tahu, pura-pura tidak tahu, atau memang sengaja tidak memungut ya. Di perhubungan juga masih cukup sering terjadi ya. Ada beberapa cukup banyak yang japri ke saya, ada di sekolah perhubungan, kemudian di institusi lain ya, terjadi denda keterlambatan yang tidak dipungut. Biasanya ini terjadi karena pekerjaan tidak selesai, diberikan kesempatan penambahan waktu, dan PPK-nya tidak mengenakan denda keterlambatan ya, tidak dipungut masuk kas negara. Yang keempat adalah masih terjadi juga apa yang kita sebut fictive procurement ya, pengadaan aspal asli tapi palsu ya. Ini juga masih terjadi. Kemudian juga spek barang diterima tidak sesuai kontrak. Ini juga masih terjadi di perhubungan ya, entah itu pengadaan barang, konstruksi, jasa, ataupun jasa lainnya. Jadi dengan Perpres 12/2001 ini, di mana PPHT dihilangkan perannya dan diserahkan ke PPK, maka PPK harus bertanggung jawab penuh ya, memastikan spek barang yang diterima itu harus sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani ya, entah itu volumenya maupun harga satuannya, dimensinya, dan lain sebagainya. Yang keenam juga masih adanya rekanan yang tidak menyelesaikan pekerjaan. Ini juga masih banyak juga yang japri ke saya, entah itu pihak ketiganya ataupun penyedianya tidak menyelesaikan karena faktor keadaan kahar maupun karena faktor kelalaian ya. Kelayanan dalam arti lemahnya faktor pengendalian kontrak yang dilakukan oleh PPK. Sebut saja katakanlah kasus di Dinas Perhubungan ya, di Pulau Jawa itu ada salah satu pembangunan dermaga itu juga tidak selesai lewat tahun anggaran, dermaganya mangkrak, tidak bisa dimanfaatkan, terjadi kerugian negara. Dan itu juga masih cukup sering terjadi dan kasus-kasus lain. Saya kira 6 isu penting tadi harus menjadi perhatian kita bersama ya. Jangan sampai ini terjadi di Kementerian Perhubungan ya. Maka yang harus kita lakukan ya tentunya forum ini salah satu ikhtiar kita meningkatkan bersama kompetensi ya, saling berbagi pengalaman pengetahuan. Harapannya ke depan pengelola PBJ di Kemenhub semakin meningkat profesionalismenya dan integritasnya ya, sehingga 6 isu ini tidak terjadi di Kemenhub ya. Gitu. Kalau ini sudah dalam arti kalau ini sudah diketahui oleh pengelola PBJ di Kemenhub, diharapkan bisa dihindari karena dia sudah tahu gitu ya. Sehingga tidak masuk lubang yang sama beberapa kali gitu. Kemudian hal-hal yang lain ini saya coba kasih kasus ya, terjadinya risiko yang diterima oleh pengelola PBJ. Ini misalnya di kasus Kementerian PUPR ya, pembangunan jalan nasional ini 2019, ada juga proyek air minum SPAM ya. Ini melibatkan banyak pihak, kemudian juga kasus-kasus lainnya ya. Kebetulan di Kemenhub juga cukup banyak kasus ya, kita ketahui bersama ya. Ada Dirjen Laut, Dirjen Kereta Api, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian ini salah satu case study saja bagaimana kelindan modus yang terjadi di PBJ ya. Ini kasus tindak pidana korupsi pengadaan di RSUD Damanhur. Nah, ini jadi analisis stakeholder-nya begini. Jadi PTSA ya itu terkait dengan fee ya 3,6 miliar. Ini juga mengalir ke PT MAP, mengalir sampai ke bupati dan seterusnya gitu ya. Sampai PPK dan Pokja pemilihan juga terlibat. Di mana kontrak ini senilai 48 miliar. Jadi di banyak kasus korupsi PPJ ya,
kemungkinannya sangat kecil terjadinya tipikor PBJ itu dilakukan oleh satu orang. Pasti dia multi aktor gitu ya. Entah karena terjadinya korupsi karena faktor need ya, maupun greedy ataupun bad environment gitu ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian selanjutnya, ini kasus lain ya, khususnya dalam penanganan keadaan darurat. Misalnya pengadaan Alkes ini terjadi di Kemenkes, di mana terjadi intervensi oleh atasan ya, kemudian adanya aliran dana dari penyedia ke PAPPK dan terjadi subkontrak 100% ya. Padahal kan subkontrak tidak boleh 100% ya, apalagi pekerjaan utama itu jelas diatur di ketentuan PBJ. Kemudian ada kasus lain misalnya dalam keadaan darurat di tahun 2018 ya, ini ada aliran dana ke PPK ya. Kemudian juga pembangunan fasilitas produksi riset, dan juga ada aliran dana ke PPK. Jadi saya berikan early warning system khususnya ke PPK ya, sudah menjadi semacam target ya bagi APH, dalam arti pengelola PBJ khususnya PPK bertindak sesuai regulasi pun masih dicurigai, apalagi bertindak melanggar peraturan yang ada ya, itu sudah menjadi target karena APH, jaksa ya, polisi itu dia punya target dalam setahun dia harus mencapai target berapa kasus gitu yang harus ditangani. Dan kasus-kasus lainnya juga masih sering terjadi. Ini adalah data dari yang saya ambil dari KPK ya. Paling banyak ternyata kasus korupsi PBJ terjadi di pemerintah kabupaten dan kota ya. Ada sekitar 312 kasus PBJ yang tipikor. Peringkat kedua itu ada di kementerian gitu, termasuk Kementerian Perhubungan di sini ya, di mana masih menjadi PR khususnya keluarga besar Kemenhub. Kemenhub kalau tidak salah data KPK tahun 2017 menerima raport merah ya tentang integritas pelayanan publik. Kemudian kasus instansi yang lainnya juga terjadi ya, DPRD, Kementerian Pemerintah non struktural dan lain sebagainya sampai ke BUMN dan BUMD. Ini berdasarkan jenis perkaranya. Jadi kalau kita lihat di tahun 2005 sampai 2018 trennya terus naik ya, terjadinya korupsi PBJ, di mana yang paling besar ini terkait dengan tindak pidana pencucian uang ya. Ini yang bergaris batang berwarna birunya adalah tindak pidana pencucian uang. Jadi pengelola PBJ ya, khususnya PPK dan KPA, itu banyak ditemukan kasus adanya tindak pidana pencucian uang dari aliran PBJ ini ya. Entah mereka alihkan kamuflasekan untuk pembelian tanah, surat berharga dan lain sebagainya. Jadi pada prinsipnya kan kita berkecimpung di dunia PBJ ini di Kemenhub, harapan kita adalah amal soleh dan pengabdian ya, karena memang untuk menjadi kaya itu jangan jadi PNS ya, jadilah pengusaha. PNS nggak mungkin jadi kaya. Kalau ada pejabat publik ya, penyelenggara negara yang kaya patut diduga kuat, pasti diperoleh dari sumber-sumber yang tidak halal, salah satunya penyalahgunaan keuangan negara di sektor pengadaan barang jasa pemerintah ini. Begitu. Selain TPPU juga kasus pengadaan ini nomor 2, terus ada juga kasus penyuapan, penyalahgunaan anggaran, perizinan, pungutan, dan merintangi proses hukum. Lanjut, kalau dilihat dari data proses profesi jabatan apa saja ya yang terkena kasus pengadaan, ternyata di sini paling tinggi adalah dari kepala lembaga atau kementerian ya, entah itu menteri, dirjen, direktur, dan seterusnya, maupun jabat di bawahnya. Baru peringkat kedua adalah sektor swasta ya, yang berpartner, bermitra dengan pemilik anggaran. Ya, jadi modusnya kurang lebih dari dulu ya begitu ya.
pemilik anggaran, kong kali kong dengan penyedia barang dan jasa. Kemudian aktor ketiga yang terlibat adalah eselon 1, 2, 3 ya. Kemudian wali kota, bupati itu di peringkat keempat. Kemudian lanjut, saya kira ini isu korupsi pengadaan ya di tingkat sektoral, lokal maupun nasional, kurang lebih ada 6 isu penting ya. Pertama, posisi strategis pengadaan ya, karena memang tadi 47% APBN lewat pengadaan, ibarat teori ada gula pasti ada semut gitu ya. Kemudian juga terkait pengorganisasian pengadaan ya, ada kemudian faktor integritas, etika yang masih lemah, kemudian adanya distrust, public distrust, pengawasan juga faktor penting, dan platform pengadaan elektronik yang terpercaya. Ini kalau Bapak Ibu lihat ya, sebenarnya pengelolaan barang dan jasa pemerintah itu sebenarnya tidak ada unsur pidana pada dasarnya. Ketika dia di tahap persiapan pengadaan ya, sampai ke penetapan penyedia, itu masuknya wilayah hukum administrasi gitu ya. Dalam arti misalnya kalau Pokjamil ya, sekarang namanya sudah berubah, Pokja Pemilihan, itu adanya di sana misalnya tidak mengadakan unleasing ataupun lupa memasukkan rancangan kontrak ke dalam dokumen pemilihan, itu sifatnya hanya pelanggaran administrasi saja, dan sanksinya sanksi administrasi ya, berupa teguran lisan tertulis hingga pencopotan ya. Tahap tanda tangan kontrak yang dilakukan oleh PPK ya sampai serah terima pekerjaan itu sebenarnya masuk ke wilayah hukum perdata ya, pengadilan negeri atau arbitrase. Dalam arti jika ada pihak ketiga penyedia barang jasa yang berkontrak dengan PPK di Kemenhub, kemudian penyedia itu tidak menyelesaikan pekerjaan ya, prestasi pekerjaan tidak mencapai target, kemudian juga terjadinya itu sebenarnya tuntutannya tuntutan perdata, kita meminta ganti rugi ke penyedia begitu, baik berupa wan prestasi, ganti rugi maupun sanksi finansial lainnya ya. Nah, pengadaan ini masuk ke tindak pidana ketika misalnya ada aliran dana tadi ya, ataupun adanya markup ya, pemahalan ataupun pemalsuan kolusi KKN, itu baru bisa masuk ke tindak pidana khusus ya, seperti tindak pidana korupsi maupun tindak pidana umum ya, seperti fraud, pemalsuan, embezzlement, penggelapan, dan lain sebagainya. Jadi untuk pengelola PBJ di Kemenhub sebenarnya tidak perlu takut ya untuk terjun bekerja di mengelola anggaran di Kemenhub ya. Karena ini salah satu unit kerja yang sangat penting ya di Kemenhub. Kemenhub tiap tahun menerima anggaran uang rakyat rata-rata 45 triliun ya untuk membangun infrastruktur transportasi, di mana setengahnya lebih itu yang mengelola teman-teman pengelola PBJ ya, entah itu pembangunan dermaga ya, renovasi terminal, renovasi bandar udara ya, dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu takut sebenarnya kalau ya kita sudah bekerja sesuai prosedur, ketentuan, peraturan yang berlaku sesuai perundang-undangan gitu ya. Gitu. Asal bisa dipastikan tidak adanya tadi ya korupsi, suap, marap, dan lain sebagainya, itu tidak masuk tindak pidana. Seringkali kasus-kasus yang terjadi di perhubungan itu, baik itu terjadi di STPD, ya, Politeknik di Tegal, izin kereta api, perhubungan laut, dan lain sebagainya, itu rata-rata masuk pidana karena adanya ditemukan aliran dana ya, aliran dana akibat adanya penerimaan pekerjaan tidak sesuai spek dan kontrak gitu ya, entah itu berupa tadi yang markup maupun dan lain sebagainya. Saya kira ini penting ya untuk dipahami. Kemudian lanjut,
Ini sedikit saya sisipkan pengayaan materi ini ya, penting juga untuk diketahui. Jadi penyelidik itu dia dia jika ada kasus ditemukan untuk masuk ke ranah penyelidikan ya, itu harus ditemukan dulu adanya tindak pidana ya, bukan tidak boleh dicari-cari gitu. Yang pertama, tindak pidana itu bisa berupa perbuatan jahat maupun niat jahat mens rea gitu ya. Ini dua hal yang harus ada terlebih dahulu jika ingin dilanjutkan ke tahap penyidikan oleh aparat penegak hukum gitu ya. Rata-rata kasus-kasus di perhubungan yang sudah inkrah itu ya mereka ditemukan adanya mens rea ini ya, niat jahat. Jadi yang niat jahat itu sudah diidentifikasi dari awal, sudah direncanakan ya. Misalnya waktu itu terjadinya penggeledahan oleh KPK ya di kantor Ditjen Kereta Api ya, Perhubungan Laut dan lain sebagainya, itu ada sengaja ada niat jahat dari awal ya, sudah direncanakan. Misalnya proyek nilai ini besar ya, nanti penyedianya calon penyedianya ini. Gitu. Ya, modusnya kurang lebih dari dulu begitu ya. Dan hati-hati, modus itu juga pasti sudah diketahui penyidik ya, ataupun law enforcer gitu ya. Nah, untuk pengadaan barang jasa dalam hukum tidak semata administrasi berat, tapi juga pidana. Tadi ini sudah saya jelaskan, di mana ada prinsipnya jangan sampai pengelola PBJ di Kemenhub ini memperkaya diri sendiri maupun memperkaya orang lain ya. Misalnya ada kasus, Pak, saya nggak terima OIK. Iya, kamu tidak terima duit, tapi kan kamu memperkaya penyedia ya, memperkaya orang lain. Kita juga bisa kena gitu ya. Jadi hati-hati dalam mengelola anggaran di PBJ gitu ya. Itu kemudian juga untuk perbuatan jahat ini ada yang dinamakan pelaku maupun pelaku yang turut serta. Ini juga harus kita ketahui. Misalnya ada kasus korupsi kapal patroli misalnya, aliran dana ke PPK sekian M, ada niat jahat nih. Di sana setelah diselidiki ada perbuatan jahat yang dilakukan oleh PPK. Tapi bisa jadi KPA-nya juga ikut kena ya, masuk ke faktor pelaku turut serta, penyerta ya. Gitu. Dalam arti di sini orang ikut serta adalah PA-KPA yang mendelegasikan wewenangnya ke PPK, dia melakukan pembiaran ya. Pembiaran, tidak melakukan upaya pencegahan, adanya unsur kelalaian yang disengaja, itu juga bisa terkena sanksi hukum pidana ya, walaupun mungkin PA-KPA-nya tidak terima duit. Dan sebaliknya, jika misalnya PA-KPA-nya menerima uang gitu ya dari proyek PBJ di Kemenhub, PPK-nya tidak menerima uang, tapi PPK-nya juga di sini ikut menyarankan gitu ya, itu bisa masuk ke kategori actus reus, perbuatan jahat ya, pelaku penyerta dalam tindak pidana korupsi. Jadi hati-hati juga ya, gitu. Jadi semaksimal mungkin para pelaku pengadaan di Kemenhub ini harus memahami ini ya, bukan berarti kita tidak terima uang, kita juga aman, belum tentu juga. Nanti ya diselidiki lebih lanjut nanti ya. Gitu. Kemudian juga tindak pidana korupsi PBJ ini terjadi dalam seluruh tahapan proses ya, baik proses perencanaan, itu ditemukan ada 30 perkara ya, 66 terpidana, kerugian negara mencapai 1,15 triliun. Kemudian di tahap pelaksanaan itu juga ditemukan ya, kasus korupsi ya, ada terpidananya, ada kerugian negaranya, ada uang penggantinya. Kemudian di tahap proses serah terima dan pengawasan pertanggungjawaban itu juga ada, ini melibatkan PPK, Pimpro dulu namanya ya, Pokja OLP dan lain sebagainya. Jadi di semua tahapan itu bisa jadi terjadi ya. Kemudian titik kritis yang lain di
pengadaan barang jasa Kemenhub adalah di tahap perencanaan, misalnya di adanya usulan anggaran ya, di tahap usulan anggaran, rancangan kontrak, rencana pengadaan, kemudian di tahap pemilihan penyedia itu mengarahkan ke media tertentu ya, mendesain jadwal pemilihan ya, membuat syarat-syarat penyedia yang tidak masuk akal ya, diskriminatif, prosedur pemilihan yang mengarahkan ya, kemudian peluang yang lain yang menyalahi ketentuan, misalnya di tahap kontrak pelaksanaan pengadaan ya, seperti masalah sengketa kontrak, serah terima barang yang tidak sesuai spek, dan lain sebagainya. Dengan ada sistem e-procurement, sebenarnya peluang-peluang itu sudah banyak dihindari ya, tapi sebaik apapun sistem, kalau pelakunya tidak baik, belum baik, pasti sistem itu akan dicurangi juga. Kemudian ini modus yang sering terjadi gimana sih dalam PBJ gitu ya. Misalnya di tahap proses perencanaan, itu paket sudah dijual terlebih dahulu ya ke vendor, ini ijon. Itu juga terjadi ya, kasusnya Nazarudin ya. Kemudian juga adanya HPS spec dibuat oleh vendor. Nah, ini juga masih juga ditemukan di Kemenhub ya. Kalau seandainya PPK tidak mempunyai keahlian menyusun HPS, ya menyewa saja tenaga ahli gitu ya. Jangan lantas diberikan ke calon penyedia ya, mereka yang susun. Kemudian seperti harga yang dimahalkan itu di tahap proses perencanaan. Di tahap pelaksanaan, modusnya yang sering terjadi misalnya suap kepada pihak-pihak ya, persimpulan KPA PPK Pokja ya, manipulasi dokumen pemilihan ya, pengumumannya di rekayasa dan lain sebagainya. Kemudian di tahap pertanggungjawaban ya sering sekali juga ya ternyata sapu yang digunakan untuk menyapu itu ternyata tidak bersih juga. APH-nya yang seharusnya dia menegakkan hukum justru dia melanggar hukum ya. Justru dia melakukan pemerasan, pungli ya, yang mau tidak mau mendorong pelaku PBJ juga akhirnya karena by system terpaksa korupsi ya, karena harus mengamankan pemeriksaan auditor, pemeriksa gitu ya. Itu juga masih sering terjadi di Kemenhub. Ya ini PR kita bersama ya. Kemudian lanjut dari penyebabnya sendiri ya, karena ada faktor kesempatan ya. Kesempatan ini kemudian ada faktor tekanan ya, by system, ada faktor rasionalisasi ini by need. Oh, saya ini PNS gajinya segini, kurang dong. Mau anggaran banyak, kok honornya hanya segini. Ya, faktor apa ya, ketidakpuasan ya, kurangnya rasa syukur dan sabar ya menghadapi ujian hidup, itu seringkali juga bisa membuat pelaku PBJ di Kemenhub gelap mata gitu ya. Nah, jadi di sini penting juga sebenarnya tidak hanya bekal sertifikasi tingkat dasar, tapi juga bekal iman dan takwa penting juga gitu ya. Kemudian lanjut titik kritis lainnya di tahap perencanaan ya. Maaf tadi sudah kita singgung perencanaan tidak sesuai kebutuhan itu juga sering terjadi. Misalnya ada pekerjaan yang sudah direncanakan dari awal di bagian program perencanaan ya, nilainya segini, nanti penyedianya ini juga masih terjadi ya di Kemenhub. Kemudian di tahap persiapan, misalnya yang mengarah hanya pada satu kemampuan penyedia tertentu ya, jadi syarat-syaratnya itu udah dikunci, itu nggak boleh dilakukan. Kemudian di tahap persiapan ya, titik kritis yang lain, risikonya yang lain adalah misalnya jangan sampai dokumen pemilihannya itu tidak standar ya. Dalam arti tidak standar, dokumen pemilihan yang sudah ada ya, sudah distandarkan itu tidak dicek lagi ya. Main copy paste sehingga lalai mengecek ulang ya, membaca ulang sehingga ditemukannya risiko. Kemudian di serah terima, misalnya jaminan pemeliharaan ya dilakukan sebelum proses serah terima tuntas. Itu jaminan pemeliharaan sudah dikembalikan, padahal serah terimanya belum final handover. Itu juga titik kritis yang
sering lalai ya. Kemudian misalnya di tahap proses pemilihan, proses sanggah dan sanggah banding, jawaban tertulis atas sanggah dan sanggah banding tidak dilaksanakan secara transparan, adil, diskriminatif, tidak akuntabel. Ini juga cukup sering terjadi khususnya pekerjaan konstruksi ya. Ada penyedia yang kurang puas melakukan sanggah banding ditujukan ke Pokja. Pokja dalam menjawabnya kurang disertai argumentasi dalil-dalil hukum yang kuat ya, sehingga menimbulkan titik kritis yang lainnya ya, sehingga berakibat penyanggah ini menembuskan surat sanggahannya ke pihak-pihak aparat penegak hukum gitu ya. Kemudian di tahap titik kritis pelaksanaan kontrak, misalnya penyerahan lokasi kerja tidak dilakukan ya, lokasi kerjanya tidak dicek, tidak dibuat berita acara serah terima lokasi. Kemudian juga penetapan SPBJ tidak sesuai hasil pemilihan, itu juga masih terjadi ya di Kemenhub. Kemudian pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan kontrak, baik pembayarannya maupun fisiknya. Ya. Ini misalnya pekerjaan bangun dermaga gitu ya, harusnya panjangnya 100 meter, ya, fisiknya ternyata hanya 99 meter. Nah, ini juga titik kritis ya. Kemudian di faktor pembayaran prestasi ya, PPK sudah membayar prestasi, padahal progresnya belum mencapai sesuai di kontrak, atau sudah mencapai tetapi ada volume spek yang tidak sesuai, itu juga harus dipastikan ya oleh PPK. Kemudian yang agenda kedua, pencegahan korupsi dan risiko. Ini juga penting kita ketahui ya, ada yang namanya penyelidikan dan penyidikan. Bedanya kalau penyelidikan itu pihak yang melakukan penyelidikan disebut penyelidik ya. Kemudian juga ini titik beratnya pada pencarian penemuan peristiwa hukum ya. Gitu. Tapi kalau penyidikan dia titik beratnya pada penemuan bukti, penetapan tersangka. Gitu. Kemudian beda hal yang lainnya, kalau penyelidikan dia mencari tahu ya. Tapi kalau penyidikan dia mencari unsur pidana. Penyelidikan dinaikkan ke tahap penyidikan jika sudah ada minimal dua indikasi tindak pidana ya yang kuat. Lanjut. Untuk status sendiri ada di hukum yang namanya saksi, tersangka ya. Itu baik saksi maupun tersangka dia punya hak dan kewajiban ya. Ini juga harus diketahui ya. Sebagai saksi mungkin kita terjadi di Kemenhub, teman kita yang jadi PPK, kita diundang jadi saksi, hak kita adalah memberikan keterangan tanpa tekanan ya. Gitu. Jadi kalau ada penyidik, nyelidik yang memberikan tekanan terhadap saksi itu tidak boleh ya, melanggar hukum. Kita berhak melaporkan ke entah itu Propam, ya, Kompolnas dan lain sebagainya. Hak kita saksi yang lainnya misalnya juga untuk tidak diajukan pertanyaan yang menjerat. Nah, ini nggak boleh ya. Pertanyaan-pertanyaan jebakan Batman kepada saksi nggak boleh sebenarnya. Tapi penyelidik juga masih sering menggunakan pertanyaan jebakan. Untuk tersangka, haknya adalah mengajukan saksi, ya, mendapat bantuan hukum. Jadi teman-teman kita yang saat ini menjadi tersangka ya di Kemenhub di periode waktu sebelumnya, itu seharusnya berhak mendapat bantuan hukum dari Biro Hukum ya. Kemudian juga berhak memberikan keterangan tanpa tekanan juga ya. Untuk pasal yang disangkakan yang cukup sering terjadi di kasus PBJ itu penggelapan ya. Penggelapan. Ini embezzlement. Kemudian yang kedua juga perbuatan curang, fraud. Penggelapan ini misalnya apa? Ya PPK misalnya menggelapkan uang pencairan jaminan pemeliharaan gitu. Ataupun misalnya KPA menggelapkan anggaran pengadaan. Perbuatan curang, fraud misalnya ya tadi mengarahkan pemilihan ke calon penyedia tertentu, itu masuk perbuatan curang. Atau misalnya kerugian keuangan negara ya. Ini
misalnya pekerjaan pembangunan trek kereta api ya, pondasinya itu volumenya tidak sesuai kontrak, terjadi kekurangan volume pondasi, dihitung ya ternyata mengakibatkan negara menjadi rugi. Kalau kasusnya kerugian negara, jika kerugian itu sudah dikembalikan kepada negara, dia bisa tidak dibawa ke ranah hukum pidana menjadi tersangka gitu ya, maupun terpidana. Jadi kerugian keuangan negara beda dengan tindak pidana korupsi ya. Suap menyuap ya, baik yang menyuap maupun menerima suap dalam kasus PBJ ini bisa terkena hukum dua-duanya ya. Ini juga yang sering disangkakan ke pelaku PBJ ya. Jadi hati-hati khususnya pelaku PBJ di Kemenhub ya. Jangan sampai tergiur ya uang-uang kecil besar sedang ya yang pada ujungnya nanti membahayakan kita ya. Gitu ya. Kita tingkatkan rasa syukur bersama lah ya. Kita jangan cari kita mengeluh kelemahan kita di PBJ, honornya kecil, anggaran yang besar, bukan. Lebih baik kita tingkatkan rasa syukur kita dan sabar ya. Kita cari positifnya bekerja di pengadaan, misalnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, masyarakat bisa dapat kerja, kita ikut kontribusi ya. Kita untuk membantu instansi Kemenhub mendorong roda berjalan di pembangunan infrastruktur transportasi, kita ikut dapat pahala. Gitu. Kalau kita kerja di pengelola PBJ mengharapkannya dapat pemasukan tambahan yang besar ya tidak mungkin, akan membuat kita sakit hati saja ya, dan ujung-ujungnya akan mendorong kita ya melakukan ini perbuatan-perbuatan pemerasan, kemudian penggelapan, ya, konflik of interest dan lain sebagainya sampai ke gratifikasi ya. Bedanya suap, pemerasan, gratifikasi adalah kalau dia pemerasan itu pelaku aktifnya adalah pengelola PBJ dalam hal ini misalnya ya, PPK meminta ke penyedia nggak mau ngasih itu beras. Tapi kalau suap, PPK nggak minta, tapi penyedia yang ngasih terkait jabatannya sebagai PPK dengan tujuan untuk memenangkan penyedia, itu masuknya suap menyuap gitu ya. Tapi kalau gratifikasi itu beda dengan pemerasan dan suap menyuap. Misalnya penyedia A menang, PPK tidak menyuap ke penyedia tidak menyuap ke PPK tidak memeras penyedia tidak menyuap PPK, tapi penyedia memberikan hadiah ya, entah itu tiket liburan ke Bali ya, apalah sebagainya. Itu masuknya ke gratifikasi ya. Kalau gratifikasinya lebih dari 10 juta itu menurut undang-undang dia harus dilaporkan ke KPK ya oleh seluruh penyelenggara negara. Jadi gratifikasi hati-hati juga kita ya. Bisa masuk ke kasus tipikor juga karena yang paling ringan tuh levelnya gratifikasi ya. Di sana tidak ada istilahnya pengadaannya udah clear and clean ya. Udah sesuai prosedur, tapi di ujungnya kita nggak minta dikasih. Nah, itu bahaya juga, harus kita waspadai ya. Karena ada kasus juga, khususnya ini yang proyek-proyek besar sih ya. Ya, karena faktor politis dijebak ya. Gratifikasi ujungnya dilaporkan. Ini bahaya juga. Kemudian kalau di Undang-Undang Tipikor sendiri ya sudah dilakukan perubahan terakhir di Junto nomor 20 2001. Tadi ya sudah kita bahas ada 7 yang termasuk kategori corruption law gitu ya. Ini yang paling besar adalah terkait ini ya, 75% tuh kerugian negara. Nomor 2-nya suap dan gratifikasi. Yang paling rendah konflik kepentingan. Merasa nomor 3 ya. Nah, ini juga harus sebagai pengelola PBJ harus kita hindari ya.
memang berat ini, godaannya banyak ya. Kita sudah berusaha melakukan PBJ sesuai peraturan ya, tapi atasan kita ternyata menekan ya, teman-teman kita mengajak, itu berat. Jadi selain profesionalisme ya, harus tahu hal-hal teknis terkait pengadaan, juga harus kita punya integritas gitu ya. Gitu. Lanjut, risikonya setidaknya saya identifikasi di sini ada 8 ya. Rawan intervensi ya, risiko kita kerja di pengadaan Kemenlu itu rawan intervensi ya, karena tadi teori gula dan semut, entah itu intervensi vertikal maupun horizontal ya. Kemudian Pokja yang kurang berpengalaman ini juga bisa menjadi faktor risiko Bapak Ibu ya, karena terjadi juga kasus di perhubungan, dia lulus ya, lulus tapi sebatas knowledge remember ya, belum ke tahap understanding ya, sehingga begitu diterjunkan jadi pengelola PBJ, pengalamannya kurang ya, kompetensinya kurang, dia melakukan kesalahan yang tidak sengaja. Kalau dihukum kesalahan yang tidak sengaja pun karena kurangnya kompetensi itu bisa kena sanksi hukum ya. Jadi saran saya ya selalu kita meningkatkan kompetensi kita ya. Jadi forum diskusi ini kita bentuk, ini salah satu ikhtiar kita bersama meningkatkan kompetensi ya, experience dan kompetensi kita bersama gitu ya. Kemudian juga risiko yang ketiga itu lemahnya pengendalian berjenjang ya. Pengawasan melekat tidak berjalan ya. KPA-nya masa bodoh, memang tidak tahu dunia pengadaan ya, mencari aman sendiri ya, lemahnya pengawasan. Kemudian ya markup harga ini sering terjadi ya, harga yang tidak wajar ya, tidak wajar dalam arti tidak sesuai harga yang beredar di pasaran. Kemudian HPS disusun oleh calon penyedia ya. Tadi sudah saya singgung di depan, kemudian rendahnya integritas Pokja PPK ya. Ini juga risiko juga pengelola PBJ, PPK, Pokjamil, teknis kompetensinya sudah baik, sudah level 5. Nah, nanti saya akan memberikan informasi tambahan nanti ya setelah selesai hasil saya kemarin ikut ya. Jadi nanti ada level 1 sampai 5 dengan kompetensi. Level 5 kompetensinya sudah ahli gitu ya, expert, tetapi integritasnya lemah, itu juga risikonya tinggi, Bapak Ibu ya. Lebih baik levelnya rendah ya, level 1, tapi integritasnya tinggi ya, dibandingkan integritasnya rendah, levelnya 5 tinggi, kompetensinya ahli. Itu lebih baik yang integritasnya tinggi. Gitu. Kemudian juga risiko yang lain, keterbatasan SDM yang mumpuni ya. Memang ada kecenderungan bekerja di dunia pengadaan di Kemenhub ini, tidak hanya di Kemenhub sih ya, di banyak instansi kejuruteranya dari tahun ke tahun orang yang berminat tuh turun. Bukan tidak ada tidak sedikit tidak turun. Ini PR kita bersama ya. Sebenarnya risiko itu bisa kelola kita dengan baik jika kita sudah pahami tadi yang sudah saya jelaskan di depan gitu ya. Oh ini wilayah hukum administrasi, perdata, ini ketentuan teknisnya ini. Insya Allah aman kalau itu semua dipenuhi ya. Kemudian beban kerja Pokja tinggi, nah ini risiko yang lain nih. Karena yang punya sertifikat tingkat dasar sedikit ya, di banyak OPT perhubungan, sehingga Pokjanya 3 orang punya sertifikat, beban kerja tinggi ya. Perbandingan paket pekerjaan dengan jumlah personel pengelola PBJ di Kemenhub masih belum ideal saya lihat ya. Sehingga terjadi overload, overburden ya gitu ya. Ini juga bisa menjadi resiko ya. Ketika pengelola dibebani paket pekerjaan terlalu banyak, konsekuensinya terjadi penurunan tingkat fokus ya, tingkat ketelitian mengevaluasi dokumen ya, tingkat
konsentrasi menyusun rancangan kontrak PPK-nya. Jadi ini penting juga kita terus-menerus merekrut SDM baru ya. Itu kemudian lanjut. Ya, ini saya coba berikan gambaran ya. Apa sih PPK yang sudah terkena kasus pengadaan ya, khususnya di perhubungan, apa yang ditanya oleh penyidik gitu ya. Nah, ini kurang lebih pertanyaannya oleh penyidik seputar ini ya, entah itu penyidik kejaksaan ya, maupun kepolisian, maupun penyidik KPK. Pertanyaannya ini ya, rata-rata teman-teman kita ya, naudzubillah kita juga kena, yang di perhubungan yang kemarin menjadi PPK kena kasus, mereka ditanya ini, Pak Saudara punya kewenangan sebagai PPK ya. Jadi Bapak Ibu SK-nya itu harus disimpan dengan rapi ya, di-scan jangan sampai hilang. Jadi Bapak Ibu tanda tangannya itu mengakibatkan keluarnya uang negara tanda tangan PPK di perhubungan ya. Jadi dasar hukumnya harus disimpan SK pengangkatan PPK ya. Kemudian pertanyaan misalnya kewenangan menyusun perencanaan pengadaan apa saja yang saudara lakukan gitu ya. Kemudian apakah spesifikasi teknis atau KAK yang saudara tetapkan terdapat hal-hal yang berpotensi diskriminatif. Nah, jadi hati-hati nih menetapkan persyaratan calon penyedia dalam proses pemilihan ya. Ini harus dilihat betul Bapak Ibu ya. Itu nanti ditanya oleh penyidik gitu ya. Dilihat, dicek, ditanya. Kemudian juga apakah HPS yang saudara-saudari PPK tetapkan di perhubungan ini dibantu oleh tenaga ahli, tenaga tim teknis. Ya. Apakah sudah saudara periksa ya? Apakah ada review oleh orang yang kompeten, misalnya inspektor auditor ya, inspektor yang ditanya. Dalam menyusun HPS, acuannya apa ya, dasarnya apa, buktinya mana, itu semua harus didokumentasikan ya. Nah, seringkali juga risikonya itu karena PPK-nya itu banyak pekerjaan ya, selain pekerjaan sebagai PPK, dia juga masih dibebani tugas-tugas dia lainnya di perhubungan gitu ya, sehingga PPK-nya kurang rapi mendokumentasikan dokumen-dokumen penyusunan HPS ya, dasar-dasar penyusunan rancangan kontrak gitu ya. Ini penting. Nanti akan ditanya, tapi semoga tidak masuk ke tahap ini ya. Artinya ini saya munculkan harus kita antisipasi Bapak Ibu ya. Harus kita antisipasi jangan sampai nanti misalnya spek teknis KAK ya, HPS yang kita tetapkan itu misalnya tidak ada dasar ya, dia disusun berdasarkan keahlian ya, itu. Karena titik kritisnya ini di harga ya, misalnya HPS itu. Kemudian agenda yang ketiga ya, terkait solusi permasalahan hukum. Yang pertama terkait permasalahan rawan intervensi ya dari atasan kita ya, karena adanya konflik kepentingan. Ya bisa dilakukan pembentukan UKPBJ ya di UPT-UPT di perhubungan ya. Kebetulan di Kemenhub UKPBJ ini kan namanya Biro Pengadaan dan Barang Milik Negara ya. Gitu. Tapi sebenarnya UKPBJ ini bisa dibentuk ya per wilayah, misalnya wilayah barat, timur, tengah ya. Wilayah barat melingkupi UPT Satker Perhubungan ABCD darat laut. Bisa saja gitu ya dibuat kebijakan seperti itu, atau misalnya KPBJ-nya dibuat inovasi ya, tidak seperti sekarang hanya satu sehingga beban kerjanya terlalu banyak. Buat saja KPBJ per moda transportasi gitu ya. Jadi ada UKPBJ perhubungan darat, UKPBJ perhubungan laut ya. Di tingkat level eselon 1 gitu ya. Sehingga menangani banyak satker UPT di perhubungan itu lebih fokus gitu ya, sehingga risiko titik kritisnya bisa dikurangi. Kemudian juga tingkat pengawasannya bisa ditingkatkan gitu ya. Atau misalnya mau dibentuk UKPBJ per instansi ya, eselon 2 boleh juga gitu kan.
pada intinya di kebijakan KPBJ ini menjadi center of excellence gitu ya. Kemudian terkait permasalahan independensi anggota Pokja ya, jumlah SDM terbatas, kompetensi kurang ya. Ya strateginya bisa dilakukan pemenuhan SDM ya di bidang pengadaan, pelatihan kompetensi. Zoom saat ini juga salah satu ikhtiar kita ya, meningkatkan kompetensi gitu ya. Kemudian juga kebijakan remunerasi khusus ya. Mungkin pimpinan di Kemenhub bisa mengusulkan ya ke Kemenkyu gitu ada honor khusus untuk pengelola barang di perhubungan, itu boleh gitu ya. Sehingga besarannya bisa ditingkatkan ataupun dilakukan mutasi, rotasi, tour of jati gitu ya. Sehingga terjadi penyegaran. Kemudian terkait permasalahan berikutnya misalnya terkait adanya HPS disusun calon penyedia, pemahalan ya, tidak memiliki standar biaya material. Itu solusinya ya Bapak Ibu di dalam menyusun HPS mintalah review gitu ya. Entah itu reviewnya minta ke probity advisor gitu ya, minta bersurat ke LKPP, itu dilakukan di Dijen Kereta Api, kemudian probity advisor ditugaskan ya, atau minta review ke auditor BPKP, boleh saja. Jadi entah itu inspektorat, auditor BPKP, probity advisor di LKPP, silakan lakukan mekanisme review gitu ya, HPS-nya. Kemudian juga menyusun SOP ya, kemudian menyusun standar spek teknis di eselon 1 ya, misalnya pekerjaan pembangunan terminal di Dijen Perhubungan Darat. Susun eselon 1-nya spek teknis terminal tuh tipe A seperti apa sih? Ya, material yang dibutuhkan, kajian strukturnya, mekanikalnya, apa standarnya, speknya, standar harganya. Nah, itu nanti bisa menjadi standar spek teknis yang menjadi nanti PPK di BPTD itu bisa memakai kontrak payung gitu ya. Kemudian susunlah database harga satuan terintegrasi gitu ya, bikin sistem informasi harga satuan di Kemenhub gitu ya, harga satuan kendaraan bermotor ya, mobil, kapal patroli ya, harga satuan beton ya untuk runway, aspal dan lain sebagainya. Kemudian terkait isu belum tersedia kriteria penilaian kerja, data kinerja ya, kemudian penyimpangan arisan, proyek, ijon, jual beli proyek, ya strateginya bisa menyusun data pengalaman dan profil penyedia jasa ya, gitu. Harusnya dikoordinir di KPBJ Kemenhub ya, bikin database perusahaan-perusahaan mana saja dalam kurun waktu sekian ya yang menjadi penyedia di Kemenhub, paketnya apa, di mana, nilai berapa, disimpan oleh KPBJ di Kemenhub ya, menjadi database. Track record-nya gimana, ini selesai atau tidak, prestasinya bagaimana. Nah, kalau ada data itu enak Bapak Ibu ya, dalam melakukan manajemen PBJ di Kemenhub. Sayangnya itu belum ada ya, nanti menjadi strategi gitu. Seharusnya kepala biro tuh memikirkan hal strategis seperti ini gitu ya. Kemudian terkait permasalahan pembayaran tidak sesuai prestasi pekerjaan, ya, konsultan pengawas itu kong kali kong dengan penyedia. Ya. Solusinya ya lakukan quality assurance gitu ya, minta probity audit dari auditor ya, tadi entah itu BPKP, probity advisor gitu ya. Kemudian pendampingan proyek strategis ya, mintalah pendampingan ya. Seperti Dijen Kereta Api minta probity advisor dan lain sebagainya. Kemudian terkait manajemen risiko ya, unit kerja organisasi Kemenhub belum sepenuhnya menerapkan dengan SPIP ya, pengawasan internal pemerintah. Ya, solusinya membangun risikonya dipetakan ya. Seharusnya juga pimpinan KPBJ itu memetakan risiko, potensi risiko pengadaan di perhubungan itu apa gitu ya. Dari mulai risiko tinggi, sedang, rendah gitu ya. Misalnya pembangunan bandar udara atau terminal tipe A ini risiko tinggi, potensi risikonya di tahap perencanaan, persiapan,
pemilihan, pelaksanaan, serah terima ya, dipetakan sehingga bisa dicegah, lakukan pencegahan ya, pencegahan sejak dini gitu ya. Harusnya dilakukan inovasi seperti itu. Atau pemantauan rutin ya, bisa pemantauan lewat elektronik, bikin inovasi gitu ya. Kemudian pengawasan periodik dan lain sebagainya. Kemudian terkait apa? Berikutnya pembentukan unit kepatuhan internal ya. Ini juga penting, bagaimana bisa menjadi salah satu solusi ya, membentuk unit kepatuhan internal ya sebagai second defense ya, pertahanan kedua secara struktural gitu ya. Yang fungsinya nanti memastikan PT di Kemenhub itu sudah mematuhi ketentuan peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah ya, dimonitor terus-menerus nih oleh unit kepatuhan internal gitu ya. Itu bisa dibangun di tingkat first line, second line maupun third line gitu ya. Kemudian terkait belum terbangunnya fungsi deteren ya. Deteren itu pencegahan untuk mencegah munculnya perbuatan curang gitu ya, fraud. Itu bisa dilakukan misalnya pembentukan inspektorat bidang investigasi misalnya, ataupun intercept, menindak ya indikasi potensi fraud di lingkungan Kemenhub, peningkatan kualitas, kuantitas, integritas auditor ya. Integritas auditor ini sangat penting gitu ya. Jangan sampai auditor justru menjadi key driver munculnya penyalahgunaan PBJ gitu ya. Kemudian terkait pengawasan terus-menerus, misalnya risiko belum terintegrasinya sistem informasi ya, sharing data, transparansi, itu bisa dibangun sistem informasi yang terintegrasi ya. Sistem integrasi perencanaan pengadaan di Kemenhub ya, pemilihannya, pelaksanaan pekerjaannya ya, serah terimanya, sistem terintegrasi ya, real time online gitu ya. Itu bisa dibangun ke depan. Saya kira itu Bapak Ibu ya. Kira waktunya sesuai ya, 30 menit. Kurang lebih itu yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu. Ya, iya. Izin Pak Yanwar. Silakan Pak Melki. Ya, ini Pak, cuman mau sharing aja Pak. Ini di tahapan persiapan Pak. Dimana kan di situ salah satunya menetapkan spek, penetapan APS, serta rancangan kontrak Pak. Sekarang ranahnya sudah di Pokja. Terus ketika berlangsungnya tender, ada pergantian PPK Pak. Pergantian PPK. Di satu sisi PPK yang mengganti dia siap. Cuman Pak, yang jadi permasalahan Pak, ketika dia jadi PPK, kan bukan dia yang buat HPS-nya Pak. Nah, sama speknya. Ya. Terus di ending nanti ada permasalahan hukum karena salah satunya banyak peserta yang penawarannya di bawah 80%. Nah, itu kan indikasinya gara-gara HPS Pak ya, terlalu murah atau gimana Pak? Sekarang Pak, ketika timbul permasalahan yang kena PPK yang lama juga kena tuh dengan PPK yang baru juga bisa kena Pak, itu bagaimana itu Pak? Ya, terima kasih Pak Melki, pertanyaannya bagus ya. Itu juga terjadi lah ya di Kemenhub dan banyak instansi lainnya. Pada prinsipnya itu kan di tahap persiapan tadi ya, misalnya PSP, kemudian dilakukan pemilihan. Yang Bapak tanyakan tadi di tahap pelaksanaan nih ya Pak ya, jika terjadi penyalahgunaan hukum oleh penyedia gitu ya Pak ya. Nah, ketika
Nanti kan dilakukan penyelidikan nih. Kalau di tahap pelaksanaan itu kan maksudnya sekali lagi prinsipnya hukum perdata ya, hukum perdata. Ketika dia nanti dilihat ya kasusnya apa, misalnya kasusnya tidak selesainya pekerjaan gitu ya, di mana pekerjaan ini ditandatangani kontraknya antara penyedia X dengan PPK yang baru ya, PPKB. Nah, ketika ditemukan misalnya kerugian negara di tahap pelaksanaan pekerjaan, nanti diteliti lebih lanjut kerugian negara ini apakah adanya faktor kelalaian kesalahan dari PPK baru, PPKB tadi ya, misalnya lemahnya pengendalian kontrak atau adanya KKN, PPKB, PPK baru dengan media. Kalau terjadinya itu ya masuk pidana PPK yang baru ataupun perdata PPK yang baru gitu ya. Tapi kalau misalnya dilakukan penyelidikan ya, kerugian negara ini akibat penyusunan HPS yang tidak berdasarkan keahlian, di mana HPS ini disusun oleh PPK yang lama kan, PPKA yang sudah berganti. Maka yang dalam hukum itu yang menjadi objek subjek hukum adalah orang yang melakukan perikatan kontrak ya. Ketika HPS ini dibuat ditetapkan oleh PPK yang lama, PPKE ya, maka yang bertanggung jawab adalah PPK yang lama, PPKA tadi ya, gitu, bukan PPKB yang baru. Karena HPS-nya disusun, ditetapkan oleh PPK yang lama, walaupun dia sudah pindah, misalnya ada mutasi, tetap dia bertanggung jawab secara hukum. Gitu. Karena dulu dia yang menyusun gitu ya. Kalau misalnya kerugian negara itu akibat kelalaian menyusun HPS ya, gitu. Jadi kita lihat case by case-nya secara detail, Pak. Tapi intinya bisa dipahami gitu, Pak ya. Iya, Pak ya. Ya, kira-kira begitu, Pak. Jadi di dalam hukum tuh kita nggak bisa melimpahkan sanksi hukum kepada subjek hukum yang tidak melakukan perbuatan hukum tersebut, begitu. Di dalam hukum itu begitu. Ya, hukum itu di agama Islam tuh kurang lebih begitu, Pak. Ya, Tuhan tuh tidak akan memberikan dosa ya ke seseorang yang orangnya tidak melakukan dosa. Misalnya anak kita melakukan dosa, ya dosa anak kita ditanggung anak kita. Di agama juga seperti itu, di hukum juga sama, Pak. Jadi hukum itu mengambil sisi-sisi positif dari nilai-nilai moralitas, integritas, etika yang paling tua kan sumber dari agama ya. Jadi hukum positif itu menyerap dari ajaran agama yang entah itu agama apapun. Gitu, Pak. Jelas, Pak ya? Ya, terima kasih Pak Januar. Ya. Pertanyaan lain ada? Mungkin Pak Rustam, di sini ada Pak Ridwan, Pak Dahir, Pak Wisnu, Pak Agus, Pak Irman ada pertanyaan, Pak Ismail. Wah, ini Pak Wagner, bagaimana kabar nih? Pak Dokter nih. Kayaknya tambah gemuk ini Pak Dokter. Siapa lagi? Pak Melki ada pertanyaan? Pak Iwan? Izin Pak. Ya Pak Iwan, silakan Pak. BPTD Sultra. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Yang ini Pak mau tanya-tanya sharing terkait dengan permasalahan hukum yang ini kan salah satunya adalah bahwa ketika penyedia yang tidak setuju dengan keputusan Pokja, dia bisa melakukan sanggah terhadap Pokja. Ya. Nah, setelah itu kan ada proses sanggah banding di tingkat PA dan KPA. Nah, pertanyaannya Pak, apakah penyedia ini dia tidak melakukan sanggah banding, namun dia langsung melakukan penuntutan di pengadilan, Pak? Ya, yang pertanyaan adalah bagaimana proses pengadilan ini? Apakah secara materi dia sah karena di Pepres diatur dia harus melewati sanggah banding, namun di pengadilan permasalahan ini bergulir, Pak. Maksudnya sudah disidangkan sehingga menunggu putusan. Nah, itu pertanyaan Pak. Maksudnya kira-kira
proses pengadilan ini sah atau tidak, Pak? Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Iwan ya. Jadi yang namanya hakim, jaksa ya di tahap pengadilan, jika dia menerima entah itu laporan, pengaduan ya oleh masyarakat, termasuk di sini penyedia ya juga punya hak, pasti mereka akan meneliti terlebih dahulu ya laporan kasus hukum itu ya. Mereka pasti akan meneliti, tanya, menyelidiki ya. Jika mereka temukan misalnya, oh penyedia ini kok nggak mengikuti prosedur ketentuan PBJ ya, tidak melakukan sanggah banding gitu ya. Mereka pasti akan melakukan yang namanya mediasi dulu ya, memberikan rekomendasi hukum gitu ya. Lakukan ini dulu baru bisa ke sini, pasti begitu mereka gitu ya. Jadi hukum itu harus runtut Pak. Mereka tahulah tidak akan diproses gitu ya. Gitu. Izin Pak, maksudnya itu yang jadi pertanyaannya Pak. Sampai sekarang dari pihak pengadilan, hakimnya sudah sampai 4 kali sidang, tidak pernah ada mediasi untuk merujuk ke Perpres 16 ini untuk dia melakukan sanggah banding terlebih dahulu, kemudian ke pengadilan. Itu yang jadi masalahnya Pak. Ya. Kira-kira bagaimana? Hukum sanggah banding sendiri kan sifatnya itu tidak wajib ya. Gitu. Oh. Iya, sanggah pun itu kan sifatnya tidak wajib. Sifatnya bisa dilakukan, dapat dilakukan oleh penyedia yang merasa keberatan atas proses pemilihan gitu ya. Bisa sanggah banding itu bisa dilakukan penyedia atau tidak ya. Ketika penyedia melakukan sanggah, kemudian dia tidak melakukan sanggah banding, ya itu boleh-boleh saja ya. Penyedia boleh nggak melaporkan pengaduannya ke aparat penegak hukum? Boleh saja gitu ya, boleh. Tapi kalau menurut hukum yang berlaku seharusnya ya, kalau penegak hukum yang mengerti hukum, mereka akan melakukan prosedur-prosedur pendahuluan terlebih dahulu ya sebelum kebawa ke level pro justisia ya. Mereka pasti akan mendorong musyawarah ya, mediasi lewat Badan Arbitrase Nasional ya. Karena memang urutannya begitu kalau penegak hukum yang tahu ya. Tapi kalau penegak hukumnya, karena kan penegak hukum yang melanggar hukum banyak juga gitu ya, yang karena nggak tahu. Iya Pak. Karena kalau misalnya dia langsung diproses gitu ya, ya gugat saja, misalnya PPK gugat ke pra-peradilan boleh, atau misalnya terkait administrasi gugat ke PT UN untuk membatalkan pengaduan tersebut. Gitu langkah-langkahnya, Pak. Oh, iya. Baik Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Ada Pak. Ini Pak, mau tanya ini. Mungkin pertanyaan agak di luar pertanyaan yang biasa Pak. Ketika PPK dan penyedia Pak ada di 10 tahun kemudian ada hubungan karena pekerjaan yang 10 tahun yang kemarin terkait dengan jasa pekerjaan, misalnya ada pekerjaan konstruksi. Sudah 10 tahun ini Pak. Kemudian penyedia menyampaikan ini loh ucapan terima kasih saya kira-kira begitu. Apakah masih juga terikat hukum waktu walaupun dia sudah 10 tahun Pak begitu? Oh gitu. Ini kejadian nyata atau fiksi nih? Fiktif aja, fiktif. Oh ya seandainya ya. Udah Pak, gitu aja. Ya, itu aja Pak. Ya. Baik, ini pertanyaan pengandaian ya, yang bagus juga gitu kan. Untuk seandainya terjadi gitu ya. 10 tahun misalnya pembangunan international port gitu ya. Proyeknya ratusan miliar. Udah selesai nih 10 tahun ya, nggak ada kasus apa-apa. Terus 10 tahun kemudian dia baru ngasih. Ya secara logika ya kayaknya kemungkinannya sangat kecil ya pengandaian itu gitu ya. Tapi seandainya itu terjadi,
Ya gimana ya? Kalau secara hukum kan Undang-Undang Tipikor itu 2001 seharusnya tetap nggak boleh ya, nggak boleh ya gratifikasi. Tapi kalau nggak ketahuan ya dan tidak ada kasus, ya secara hukum kalau nggak ketahuan nggak apa-apa ya. Tapi kalau secara agama mungkin tetap dicatat malaikat gitu kan. Tapi khawatirnya begini, walaupun sudah 10 tahun, suatu saat tahun ke-11 gitu ya, ternyata pelabuhan itu dermaganya ambruk di tahun ke-11, gimana? Ambruk di tahun ke-11, Bapak udah terima nih hadiah, terus diselidiki oleh penegak hukum. Nah, repotnya begitu. Dan itu pernah kejadian di Indonesia gitu. Pernah kejadian tuh, udah 10 tahun, masih kena juga. Cukup banyak lah terjadi kasus-kasus begitu ya, khususnya konstruksi ya. Ternyata jembatannya terjadi kegagalan bangunan tuh di tahun 11 gitu ya. Bangunannya ambruk. Itu nanti tetap diselidiki tuh oleh penyelidik hukum gitu ya, penyidik hukum. Dibongkar lagi tuh dokumen 10 tahun yang lalu. Gitu. Diteliti nanti kesalahannya di mana, di tahap apa ya. Siapa yang bertanggung jawab gitu ya. Gitu, Pak. Bisa dipahami, Pak ya? Iya, Pak. Makasih. Ya, gitu. Ya, takutnya Bapak pas apes saja gitu kan. Jembatannya tahun ke-11 ambruk gitu ya, terminalnya. Ada lagi pertanyaan? Izin Pak, masih boleh bertanya nggak ini? Iya, boleh, Pak. Ya. Baik Pak, ini terkait dengan denda Pak. Di situ ada, maksudnya yang Bapak sampaikan tadi ketika ada keteledoran PPK tidak menggunakan denda pada penyedia yang melewati batas kontrak Pak. Ya. Setelah pemeriksaan Itjen Pak, biasanya kan Itjen itu dia memeriksa setelah 1 tahun atau 2 tahun ke belakang setelah pekerjaan selesai. Iya. Nah, pertanyaannya adalah ketika jadi temuan bahwa ada keteledoran PPK tidak memungut denda terhadap penyedia, itu kira-kira yang dibebankan menjadi kerugian negara di PPK-nya atau penyedianya Pak? Maksudnya penyedianya dalam hal masa pemeliharaan juga telah selesai. Nah, gitu. Nah, itu ketika temuan seperti itu yang dibebankan kepada siapa Pak kerugian negara itu? Terima kasih Pak Iwan. Ini juga cukup sering terjadi ya di banyak instansi, nggak hanya perhubungan. Jika hal itu terjadi, maka auditor ya memberikan rekomendasi ya lewat PAKPA, lalu PAKPA memerintahkan PPK ya agar memberikan sanksi finansial ke penyedia dulu ya, walaupun sudah setahun gitu misalnya. PPK wajib meminta ya uang denda keterlambatan tersebut untuk disetorkan ke kas negara ya, berdasarkan rekomendasi auditor ya. Lewat PPK yang minta, Pak. Oh ya. Seandainya PPK nggak minta gitu ya, nah, nanti temuannya jadi temuan instansi tersebut ya. Instansi ya di dalamnya ada PAKPA, PPK. Yang tercoreng namanya instansi itu, lembaga. Temuannya nggak hilang nanti catatan temuannya gitu ya, sampai bertahun-tahun, sampai ditindaklanjuti gitu ya. Kalau nggak selesai juga, bisa jadi ya, oleh auditor inspektorat ini itu nanti bisa jadi ya, dilimpahkan ke penegak hukum. Mungkin ada indikasi tindak pidana, mungkin begitu. Mungkin auditornya kesel kan, udah bertahun-tahun nih, nggak ditindaklanjuti, akhirnya kesel, limpahkan ke penegak hukum, malah repot lagi ntar dibongkar-bongkar, malah nemu yang lain. Gitu Pak ya, tetap diminta. Oh iya. Termasuk misalnya ada, tidak hanya denda ya, misalnya pekerjaan udah lama nih, kantor pajak baru menemukan nih, bersurat kantor pajak ke instansi gitu ya, PAKPA, PPK. Ya harus diminta itu kekurangan
setoran pajak ya. Harus diurus oleh PPK-nya gitu. Walaupun mungkin udah 5 tahun yang lalu gitu ya. Harus dihubungi penyedianya nih, kamu pajaknya ternyata kurang nih. Harus disetor nih. Ini kita dapat surat dari KPPN gitu. Kalau nggak dilakukan ya masuknya ke hukum pajak ya. Yang kena bisa perusahaannya. Tanggung jawabnya tetap perusahaannya karena yang nggak bayar pajak kan perusahaannya. Yang nggak bayar denda kan perusahaannya gitu ya. Kecuali denda itu nggak dibayar, mengalir juga uang dendanya ke PPK. Nah itu. Kalau permasalahannya Pak, ketika penyedia itu telah, maksudnya gulung tikar lah maksudnya, sudah tidak beroperasi, kira-kira cara nagihnya itu bagaimana? Oke. Keteledoran ini. Bisa aja nih pertanyaan seandainya ini ya. Iya, seandainya Pak. Seingat saya ada nggak ya kasus real begitu terjadi ya? Nggak, seingat saya nggak ada ya. Tapi kalau seandainya terjadi, perusahaan itu kan, pelaku usaha itu kan bisa badan privat ya. Badan privat tuh bisa bentuk usahanya itu bisa PT, CV ya. Bisa profit oriented, bisa non profit. Kalau misalnya badan hukumnya PT itu bangkrut gitu ya, belum bayar denda, terus gimana ya? Walaupun sudah bangkrut kan, akte pendirian perusahaan itu ya, dulu kan berbadan hukum didaftarkan ke Kemenhukam, notaris ya. Pendirinya kan tercatat tuh. Bisa jadi ya, nanti tuntutan denda itu dilimpahkan ke pendirinya ya. Entah itu direktur ya, direktur utama ya. Walaupun perusahaannya udah bangkrut. Karena kan di undang-undang tentang perseroan terbatas ya. Nah, perusahaan itu kan kekayaannya berasal dari ini, pemegang saham, juga direksi juga. Artinya direksi itu ikut bertanggung jawab ya terhadap kesalahan yang dibuat oleh si badan hukum, walaupun badan hukumnya sudah bangkrut ya. Dia tetap, jika ada tuntutan perdata, dia bisa tetap dikenakan sanksi perdata gitu Pak. Istilahnya tuh tanggung renteng. Karena dia dulu yang pelaku yang mendirikannya gitu Pak. Harta perusahaan itu melekat ke pendiri, direksi, pemilik saham, dan lain sebagainya. Kalau hukum perdata tuh sampai begitu Pak. Berarti PPK memang dalam posisi aman ya Pak, walaupun itu memang akibat keteledoran ya. Kan ada tuh kasus penyedia perusahaan melakukan kesalahan ya, kemudian dituntut mengembalikan kerugian negara, harta kekayaan perusahaan ini habis, masih kurang, ya harta direksinya diambil Pak, disita negara, rumahnya, aset tanahnya, untuk menutup kekurangan kerugian negara yang diakibatkan perusahaan badan hukum ini. Gitu. Tadi apa Pak? Tadi mau nanya apa lagi tadi? Tidak, terkait dengan keteledoran tadi Pak, berarti memang PPK memang tidak bisa disalahkan ya Pak, walaupun itu memang keteledoran dari PPK-nya gitu. Kalau misalnya kan yang pertama jelas perusahaannya nih salah nggak bayar denda ya. PPK minta nih ke perusahaan nih bayar denda. Tapi jika ditemukan tidak dipungut denda itu karena juga faktor kelalaian PPK, ya PPK juga bisa kena sanksi Pak. Tapi sifatnya sanksi administrasi aja. Nggak sampai dibawa penjara PPK-nya, enggak. Sanksi administrasi ya mungkin itu apa, kenaikan gaji berkalanya ditunda gitu ya, kenaikan pangkatnya ditunda ya, atau dia dimutasi, itulah. Atau jenjang karirnya tuh, promosinya tuh dihambat. Gitu Pak. Ada lagi? Terima kasih Pak. Iya, itu Pak. Januar izin tanya. Iya Pak Arfi, Pak. Oke. Kedengaran ya Pak suaranya Pak ya? Dengar jelas Pak. Oke.
Pak, kalau ini misalnya di satu UPT atau satu satker terjadi pergantian PPK misalnya, dan PPK-nya ini memang hitungannya belum berpengalaman walaupun dia udah tahu secara teori ini misalnya nih. Di perhubungan Pak, ada nggak tempat kita sebagai pembina misalnya kita untuk konsultasi-konsultasi yang memang udah disiapkan. Jadi PPK-PPK ini yang baru-baru ini bisa rutin berkonsultasi. Karena kadang-kadang kalau kita konsultasinya ke misalnya ke PPK yang lebih sebelumnya belum belum tentu ininya netral. Apa informasi yang dikasihkan belum tentu, tapi bisa jadi netral juga. Kemudian pertanyaan saya kedua Pak, kalau misalnya kita mau menyusun HPS, kira-kira tim yang mana aja yang bisa kita eh, ajak untuk berdiskusi untuk penyusunan HPS? Udah dua aja ya. Iya Pak, terima kasih Pak Yanuar. Ya, Pak Arfi, BKK, Balai Keselamatan Kesehatan Pelayaran ya. Jadi pertanyaan yang pertama tadi, PPK-nya belum berpengalaman, mau konsultasi kemana ya. Makanya sebenarnya kebijakan pembentukan lembaga yang namanya KBBJ itu, kalau menurut ketentuannya itu di sana harusnya ada struktur eh, struktur bagian ya, yang namanya itu pengembangan kompetensi ya. Selain namanya nanti di bawah KPBJ, di bawah pimpinan KPBJ itu seharusnya ada yang menangani pengadaan secara elektronik, yang menangani bagian perencanaan pengadaan, yang menangani bagian penganggaran, yang ada juga harusnya bagian pengembangan kompetensi. Makanya di perpresnya kan SDM PBJ itu berada di UKPBJ ya. KPBJ menjadi pusat keunggulan ya. Yang namanya pusat unggulan ini UKPBJ didorong tidak hanya menjadi lembaga pengelola pengadaan semata ya, tapi juga mengembangkan SDM, melakukan training sosialisasi. Harusnya ke sana, Pak. Ya, kalau Kemenhub namanya Biro PPB BNN ya. Harusnya di sana Bapak bisa konsultasi gitu ya. Tapi saya nggak tahu struktur itu ada nggak ya membangun kompetensi. Itu salah satu forum konsultasi yang resmi Pak ya di Kemenhub di situ. Yang tidak resmi ya banyak ya. Di WhatsApp grup KPP Bapak tanya ke teman-teman bisa, atau melalui ke LKPP boleh juga. Itu ada layanan namanya layanan konsultasi pengadaan, ada bisa lewat email, telepon ya. Atau juga Bapak mau bersurat konsultasi bisa minta pendampingan probity advisor, boleh. Itu Pak. Jadi ada banyak channel sebenarnya yang bisa dimanfaatkan. Yang pertanyaan kedua terkait tanya ke PPK ya. PPK-nya nggak netral. Apa tadi persisnya, Pak? Enggak, udah itu udah terjawab. Ini kalau untuk penyusunan HPS, Oh kira-kira ya, tim kita HPS ya. bantu untuk ini dari bagian apa aja timnya. Nah, Ya, karena HPS kan harus disusun berdasarkan keahlian, ya siapa yang bisa dilibatkan ya PHKPA bisa mengangkat tenaga ahli ya. Tenaga ahli ini ya misalnya kalau pekerjaan konstruksi bangun dermaga ya sewa aja tenaga ahli teknik sipil gitu ya, spesialisasi struktur gitu ya, untuk desainnya arsitek gitu ya. Sewa aja tenaga ahli orang perorangan ya, pakai kontrak waktu penugasan ya, atau harga satuan gitu. Atau tenaga ahli masih kurang juga untuk menyusun HPS. PPK bisa mengangkat tim teknis ya. Tim teknis ini sifatnya di bawah tenaga ahli ya, tenaga pendukung lah ya. Misalnya D3 teknik sipil begitu ya. D3 untuk tenaga surveyor gitu ya. Bisa diangkat maupun tenaga ahli maupun tim teknis gitu. Atau misalnya ada temennya di kantor yang teknik sipil tapi belum lulus sertifikasi pengadaan, mau diangkat jadi tim teknis boleh juga. Kita membantu PPK ya menyusun, menghitung analisa harga satuan pekerjaan struktur bangunan terminal misalnya, boleh juga diangkat PPK gitu terima kasih Pak. ya.
Ya intinya jangan dibikin sendiri kalau nggak tahu, atau minta dibikinin ke calon penyedia. Karena banyak juga ya di dinas kesehatan itu PPK-nya kan dokter-dokter gitu ya. Dia nggak tahu ilmu teknik sipil ya, harga semen berapa, harga besi berapa ya, butuh fondasinya berapa buah ya. Ya dokternya kan nggak mungkin nyusun HPS sendiri, bangun puskesmas gitu misalnya. Ya jangan disusun sendiri ya, harus berdasarkan keahlian. Ada lagi pertanyaan? Ini tadi ada yang minta file, udah saya bagi di kolom chat ya, bisa diunduh nih. 3,07 megabyte. Izin bertanya, Pak. Oh iya, Pak Rustam gimana nih? Baru kelihatan nih. Siap. Izin bertanya, Pak. Hampir sama kaitannya dengan Pak Melki tadi dari Labuan Uki terkait PPK tadi terkait SK-nya. Jadi pada saat penyusunan rencana anggaran, pada saat perencanaan dilaksanakan oleh PPK A, PPK lama. Kemudian pada saat untuk pengajuan lelang, permohonan untuk lelang dilaksanakan oleh PPK baru, PPKB. Sedangkan PPKB itu SK-nya betul sudah terbit, tetapi masa berlakunya itu di tahun 2022. Sedangkan proses pengajuan, proses lelangnya itu dilaksanakan oleh PPK yang baru. Kira-kira bagaimana pandangan Bapak terkait hal tersebut? Kemudian yang kedua, Pak, terkait penyedia. Sekarang kan kita melaksanakan lelang tidak mengikat. Utamanya kebanyakan kan kegiatan-kegiatan perintis. Terkait penyedia ini, pada saat yang tidak mengikat kan kita tanda tangannya kontraknya itu di Desember, yang berlakunya mulai 1 Januari sampai 31 Desember 2022 nanti. Bagaimana pandangan Bapak terkait sekarang rata-rata kan penyedia itu yang untuk perintis itu dia lagi. Jadi pada saat sekarang dia sementara masih berkontrak, masih pekerjaannya belum selesai, nanti selesai pada tanggal 31 Desember, dia berkontrak lagi pada tanggal 30 Desember ini. Penyedia yang sama. Kira-kira bagaimana hal tersebut menurut pandangan Bapak? Demikian, Pak. Ya, terima kasih Pak Rustam. Dua pertanyaan. Yang pertama terkait mirip tadi ya dengan pertanyaan Pak Melki ya. Mirip, Pak. HPS-nya disusun ya oleh PPK yang lama, tapi akhir tahun ini PPK yang lama ini diganti ya, tapi SK-nya belum terbit. Sementara sudah haruskan dilakukan tender dini gitu ya oleh PPK yang baru. Ya pandangan saya hal itu boleh saja dilakukan gitu ya. Itu mungkin tapi begini, Pak, PPK yang baru itu berlakunya nanti 1 Januari. Masa kerjanya itu tugasnya. Sedangkan PPK yang lama belum selesai masa tugasnya. Masa tugasnya belum selesai. Terus belum. Kok bisa PPK baru untuk 2022? Yang melakukan apa ini? Yang melakukan proses tender itu PPK 2022 yang notabene tugasnya belum berlaku. Bisa. Kalau kemarin ada yang japri saya mirip begitu, tetapi yang melakukan PPK yang lama. Kalau yang melakukan PPK yang lama ya, itu masuk ke diskresi ya. Diskresi, karena ada diskresi pimpinan, ada surat memerintahkan agar segera dilakukan tender dini PPK yang lama, segera menyusun HPS ya, melakukan pengumuman ya, di sirup dan lain sebagainya di SPSE. Yaitu secara hukum administrasi sebenarnya tidak diperbolehkan ya, karena kan pengumuman itu kan akun user ID yang dilakukan oleh PPK itu melekat ya. Nanti kalau ada kasus hukum yang bertanggung jawab yang pemakai user ID akun itu. Tapi karena ada diskresi ya, SK-nya belum terbit, belum turun, DIPA belum turun dan sebagainya, PPK yang lama yang melakukan, tapi nanti diganti. Itu diskresi ya. Ya selama tidak ada unsur-unsur pidana ya,
Iya, nggak apa-apa, ada diskresi kebijakan pimpinan yang ada surat menyuratnya dia hitam di atas putih. Tapi kalau kasusnya yang melakukan PPK yang baru, suratnya belum turun, baru berlaku 1 Januari 2022, pakai akun PPK yang baru ya. Siap. Akun PPK yang baru, tapi yang nyusun HPS PPK yang lama. Iya. Tapi legalitas prosesnya itu, Pak. itu SK-nya tapi udah diusulkan kan, tapi belum turun saja gitu kan. SK-nya sudah turun, sudah keluar, tapi Berlakunya TMT-nya 1 Januari. Oh, kalau sudah diusulkan, sudah turun, tapi berlakunya 1 Januari, ya secara hukum boleh saja, Pak. Boleh, bisa itu oleh PPK baru. Kan nanti dilihat juga itu waktu peristiwa hukum itu kan dilihat tuh dari awal. Waktu pengusulan SK itu kapan, ya misalnya November tahun ini gitu ya. Ya bisa saja dilihat dari waktu peristiwa hukum pengusulannya. Itu terkait nanti dengan pertanyaan kedua, Pak. Pada saat penandatangan kontrak, sedangkan TMT-nya belum berlaku itu, bisa kontrak pada tanggal 30 Desember. Oh, kontraknya akhir tahun ini ya? Ya, misalnya seperti itu. Itu legalitasnya seperti apa itu? Itu terkait dengan penandatangan kontrak juga nanti. Iya. Ya buat aja kontraknya kontrak ini, yang namanya kontrak apa? Terikat ya, kontrak terikat. Artinya nanti disebutkan di kontraknya, tanda tangan kontrak, pekerjaan sudah bisa dilakukan gitu ya 1 Januari misalnya. Tahap persiapan sudah mulai dilakukan akhir Desember. Tapi nanti tanda tangan kontraknya berlaku mulai 1 Januari 2022. Disebutkan di kontraknya seperti itu, klausulnya bisa. Itu kontrak terikat namanya. Berarti yang menandatangani kontrak itu ya sah juga, Pak. Misalnya PPK, sah. Sah juga, karena diatur di kontrak kan. Karena menurut SK-nya ini berlaku TMT 1 Januari 2022. Tapi kenapa kontraknya nggak ditantangi aja tahun depan ya? Kok harus Desember? Karena dia kan harus, pelaksanaan pekerjaan kan harus tanggal 1 Januari harus jalan, kayak perintis begitu, Pak. Sedangkan 1 Januari itu hari libur. Apa bisa tidak tanda kontrak hari libur itu, Pak? Kalau memang bisa kita ke 1 Januari itu. Tadi yang saya jelaskan sebelumnya itu bisa seperti itu ya. Misalnya tanda tangan kontrak tuh 30 Desember 2021, tapi mulai berlakunya 1 Januari disebutkan di sana. Itu bisa. Ya. Atau misalnya pilihan yang kedua, ditandatanganinya 2 Januari, tapi disebutkan di kontraknya berlaku mulai 1 Januari. Gitu. Itu bisa juga seperti itu. Karena adanya faktor itu ya 1 Januari tahun libur nasional ya. Tapi kan angkutan perintis tidak dapat ditunda ya. Itu masuk ke pekerjaan pengadaan yang tidak dapat ditunda, itu bisa seperti itu. Siap. Jadi itu aja bisa, Pak. Paham. Yang penting diatur di kontrak ya gitu. Siap. Diatur di kontraknya, disebutkan hak kewajiban, nilainya juga dihitung betul ya, jangan sampai yang tanda tangan 30 Desember dihitung juga ya. Jadi mulai pekerjaan itu harus secara eksplisit dituangkan di kontrak ya 1 Januari 2022 sampai 31 Desember gitu ya. Nilainya sekian. Bisa gitu ya. Terus yang kedua, itu kan juga terjadi juga Pak di sektor yang lain ya, misalnya di Kementerian Kesehatan ya, pengadaan makanan rumah sakit, kemudian di sektor Kemenkumham ya, pengadaan makanan untuk tahanan, itu juga mirip-mirip begitulah. Siap. Kan nggak mungkin 1 Januari tahun baru sipir narapidana nggak dikasih makan ya, pasien di rumah sakit nggak dikasih makan, nggak dikasih obat. Iya Pak, gimana ada lagi? Pak. Yang kedua itu Pak, penandatanganan kontrak oleh penyedia yang sama Pak. Sedangkan pekerjaan yang satu belum selesai. Itu pengadaan angkutan perintisnya lewat tender?
Tender Pak, tender. Tender elektronik ya. Siap. Yang ikut pesertanya berapa itu waktu pemilihan? Pesertanya ya paling 5, 3. Oh, artinya Terbatas, memang penyediaannya kan terbatas. di wilayah mana sih itu? Seluruh Indonesia Pak, perintis itu yang laut. Oh, yang tender tuh di Jen Hubelanya, Siap, siap. bukan UPT-nya, maksudnya per wilayah kerja gitu. Siap, bukan Pak. Oh, nasional ya. Nasional. Kalau begitu harusnya kan pelaku usaha yang mampu harusnya banyak kalau begitu ya. Kenapa hanya 5 ya? Kurang tahu juga Pak. Dan yang menawar itu paling 3, 5, itu yang menawar biasanya. Harusnya kalau skupnya angkutan perintis nasional kan nilainya besar. Perusahaan pelaku usaha yang mampu kan saya kira banyak juga tuh menyediakan angkutan perintis, baik BUMN, BUMD, swasta ya. Ya. Ya kalau berulang kali terjadi penyediaan yang menang itu saja, ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya kalau memang proses pemilihan pengadaannya tuh sudah sesuai prinsip dan etika pengadaan ya, tidak ada konflik kepentingan ya. Ya nggak apa-apa juga nih yang menang berulang kali, mungkin dia yang paling bagus gitu ya. Saya khawatirnya hanya gini aja, itu bisa memunculkan munculnya kecurigaan ya oleh aparat penegak hukum gitu ya. Ya dipastikan aja lah tidak ada munculnya riak-riak atau sanggahan apa pengaduan gitu ya. Yang akhirnya memperkuat kecurigaan itu gitu ya. Gitu. Ya mungkin dia perusahaan yang paling baik kali, armadanya paling lengkap, personilnya paling kompeten, dia menawar harganya mungkin bisa kompetitif dibanding yang lain, setiap tahun menang terus ya. Ya boleh-boleh aja kalau proses pemilihan pengadaannya transparan, efektif, bersaing, jujur ya. Yang dikhawatirkan kan sering terjadi itu arisan proyek, pengaturan di antara penyedia gitu. Nah itu khawatirnya situ aja sih saya. Kalau bisa dipastikan prosesnya tuh aman ya, tidak ada unsur pidana perdata ya. Jadi terkait penandatangan kontrak dia bagaimana itu Pak? Jadi pekerjaannya belum selesai 31 Desember, sudah tanda tangan kontrak lagi 30 Desember, misalnya seperti itu. Dia 2022. Ya Desember ini masih melakukan angkutan perintis. Tender dia menang lagi. Kontrak 1 Januari 2022. Ditandatanganinya misalnya 30 Desember. Tanda tangannya 30 Desember. Pekerjaannya belum selesai yang saat itu juga, 2021 ini. Ya nggak apa-apa sih. Cuman lucu juga itu. Ya nggak apa-apa, dia kan kontrak yang lama, kontraknya A sampai 31 Desember 2021 nilainya sekian, masih dia lakukan. Terus dia ikut tender lagi, menang lagi, tanda tangan lagi 31 Desember untuk tahun depan. Ya nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Oh, siap. Ya nggak ada larangan. Ini nggak boleh tanda tangan 2 kontrak gitu ya. Nggak ada larangan. Oh, siap. Yang penting perusahaan itu ikut tendernya tuh fair gitu loh. Dipastikan. Iya. Yang menyatakan fair kan nanti kan Pokja, Pak. Ya. Yang fair atau tidak kan dari Pokja nanti. Karena Pokja yang proses. Oh. Ya, memang itu wewenang Pokja, tapi fair tidaknya yang menentukan bukan Pokja. Nanti kan ada auditor. Auditor yang menentukan. Saya khawatirnya kalau auditornya yang jeli gitu ya, dia menemukan sesuatu yang janggal, nah saya khawatirnya itu aja. Ternyata ada ditemukan kelalaian, kesengajaan, ketidaksengajaan Pokja ya, entah itu di dalam membuat persyaratan pemilihan ya, evaluasi penawaran, dokumen evaluasi kualifikasi, nah, atau ada kesalahan
apa penyusunan dokumen pemilihan ya, post bidding misalnya. Siap. Ya itu saya khawatirnya itu. Oh, siap, paham Pak. Itu terjadi ya saat ini di Dirjen Hubla begitu Pak ya. Tidak semua sih Pak, ada beberapa juga kejadiannya itu bukan itu, ganti lagi. Untuk paket-paket tertentu ya, angkutan perintis tertentu gitu Iya. ya. Wilayah tertentu gitu ya. Wilayah tertentu ada yang ganti-ganti juga. Itu yang sama itu wilayah mana, paket yang untuk wilayah perintis yang mana? Kalau kami kan di Sulawesi Tengah ini Pak. Oh, Sulawesi Tengah. Siap. Ya gitu Pak. Siap, paham Pak. Paham. Siap. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Ada lagi? Silakan, mau ada lagi? Ya semoga ini yang hadir di sini ya bisa menjadi agent of change ya, khususnya di instansi masing-masing gitu ya. Ya kita punya mimpi besar bersama gimana nih praktik PBJ di Kemenhub tuh menjadi the best procurement in Indonesia gitu kan. Menjadi role model kita nih gimana pengadaan perubahan menjadi yang terbaik di Indonesia gitu ya. Ya kita mulai perubahan itu dari langkah kecil seperti ini gitu kan, kita diskusi. Memperkuat suasana kebatinan kita masing-masing gitu kan. Sering-sering banyak diskusi masalah integritas, khususnya ini kan topik integritas nih ya. Itu akan memperkuat praktek pengadaan kita di lapangan gitu. Insya Allah kalau semakin banyak diulang. Izin Pak mau nanya. Ya silakan Pak. Ini Pak yang ujian tingkat dasar kan untuk PBJ kan itu kan katanya mau dihapus per 20 Desember 2021. Itu nanti itu seperti apa Pak untuk mengikuti kegiatan PBJ mengikuti untuk dapat kompetensinya? Ya terima kasih, ini Pak Agus sudah diingatkan ya. Jadi saya hampir lupa tadi. Jadi kemarin saya ikut itu kan Rakernas Senin Selasa. Jadi 1 Desember 2021 nih pelatihan pengadaan tingkat dasar nih dihapus. Tepatnya berubah nama menjadi pelatihan kompetensi level 1 gitu ya. Nah, pertanyaannya gimana yang sudah punya sertifikat ahli PBJ nasional tingkat dasar? Masih berlaku ataukah harus ikut yang level 1 kan begitu ya Pak Agus ya? Iya Pak. Kalau yang belum Pak itu ujian ulang atau kayak mana Pak? Harus mengikuti ujian kompetensi ulang atau kayak mana tuh? Kayak seperti kursus atau gimana? Ya. Jadi bagi yang sudah Bapak Ibu sudah saat ini ya sudah memiliki sertifikat ahli pengadaan nasional tingkat dasar itu masih berlaku ya. Pemilik sertifikat tingkat dasar yang lama masih dapat melakukan pekerjaan di bidang sebagai pengelola PBJ ya. Di pengadaan di Kemenhub itu masih dapat digunakan ya, jadi tidak usah khawatir ya. Kalau yang belum ya tahun depan mulai 1 Januari 22 harus mengikuti pelatihan kompetensi level 1 namanya, bukan tingkat dasar. Iya. Ikut nanti tahun depan 1 Januari 22 level 1. Di sana nanti ada materi baru. Perbedaannya adalah perbedaan penambahan materi ya. Materi baru tuh ada 6 materi, nanti materi barunya tuh terkait SCM, Supply Chain Management. Itu bentuknya di klub Pak ya? Nanti bentuknya blended learning ya. Oh, blended learning. Ada yang sesi online ya, synchronous learning. Terus ada yang sesi tatap muka, asynchronous learning. Oh iya. Jadi nanti total itu 63 jam pelajaran, 30 jam pelajaran online, 33 jam pelajaran tatap muka. Nanti soalnya itu tetap ujiannya online,
Cuman soalnya nanti diganti, info bocor yang saya peroleh nanti soal tipe soalnya itu semuanya pilihan ganda ya. Iya. Pilihan ganda. Jadi dari level 1 sampai 6 itu harus lulus Pak ya, lulus semua ya. Nah, nanti itu yang baru tuh, kan Bapak Ibu sekarang sudah tingkat dasar nih. Iya, betul. Nah, nanti mulai tahun depan ada leveling lanjutan. Level 2, 3, 4, 5 ya. Nah, Bapak Ibu harus ikut tuh. Karena nanti dipersyaratkan. Sekarang tuh Pokja pemilihan tuh dibagi dua ya, ada Pokja pemilihan umum dan Pokja pemilihan khusus. Umum itu untuk yang pekerjaan tidak kompleks, khusus itu untuk yang kompleks. Khusus itu minimal dia harus level 3 ke atas. Umum tuh minimal level 2. Nah, kalau Bapak Ibu nggak punya sertifikat level 2, Bapak Ibu nggak bisa jadi Pokja pemilihan umum gitu. Terus misalnya PPK untuk pekerjaan yang kompleks itu dia harus minimal level 4. PPK nanti ada tipe A, tipe B, tipe C. PPK tipe A, pekerjaannya kompleks, dia harus punya sertifikat level 4 minimal ya, level 3 ke atas. Kalau nggak punya nggak bisa jadi PPK gitu. Oh iya. Pejabat pengadaan juga sama, minimal tuh level 2. Jadi mau nggak mau Bapak Ibu harus ikut yang level 2 tahun depan dan seterusnya. Diperlakukan Gitu. Ya Pak, terima kasih infonya Pak. Nanti Pusbang Aparatur mengadakan kita level 2 dan seterusnya ya. Nah, saat ini akhir tahun ini Desember sedang dilakukan pilot project ya untuk pola pelatihan kompetensi. Nah, nanti juga mulai level 2 ke atas ada juga yang namanya uji kompetensinya. Jadi tidak sebatas menjawab soal pilihan ganda. Nanti ada tempat uji kompetensi, ada asesornya ya. Gitu. Karena kan ke depan diarahkannya ke mengikuti standar kompetensi kerja ya, ahli pengadaan nasional. Jadi ada standar kompetensi kerjanya, ada sertifikasi kompetensinya, ada uji kompetensinya. Ya, mungkin Bapak Ibu yang minat jadi Jafung ya, jabatan fungsional tertentu pengelola pengadaan, bisa juga dipilih jadi alternatif berkarir ya. Karena naik pangkatnya bisa lebih cepat dibandingkan reguler ya. Ada tunjangan jabatannya cukup lumayan lah untuk tambahan penghasilan yang legal ya. Nanti bisa juga karirnya lebih jelas ya. Fungsional Jafung tuh bisa juga jadi PPK, Pokja pemilihan bisa juga. Gitu. Ada lagi Ya, Pak. pertanyaan? Tidak ada Pak. Pak, untuk apa diklatnya nanti untuk level 2 Pak ya, itu langsung tatap muka atau masih ada daring lagi Pak? Untuk level 2 dan seterusnya nanti ada pilihan campuran sama metode pelatihan campuran, blended learning, tatap muka dan non tatap muka. Oh, jadi peserta yang memilih Pak ya, bukan ditentukan oleh penyelenggara. Dari LKPB-nya ada pilihan Pak, lewat campuran atau full e-learning. Nah, nanti yang memilih juga penyelenggaranya, dalam hal ini Pusbang Aparatur. Gitu. Karena kan juga terkait perencanaan anggarannya ya, anggaran pelatihannya. Nanti tergantung kebijakan pimpinan ini, penyelenggara pelatihannya. Ya. Kalau yang seandainya dipilih skema blended learning ya pesertanya ikut yang metode blended. Tapi kalau pilihan full tatap muka, sepertinya ke depan nggak dibuka lagi ya oleh LKPP ya. Karena kan kebijakannya ke depan udah digitalisasi pengadaan ya, termasuk pengembangan kompetensi SDM-nya itu udah lewat digital. Ada lagi?
Nggak ada. Kalau nggak ada, terima kasih Bapak Ibu ya. Jadi tadi sudah diunduh semua ya, ini filenya. Sudah Pak, sudah. Sudah, silakan kalau udah diunduh. Saya kira cukup, terima kasih ya. Sudah berkenan hadir di sharing session ini ya. Ya kita ini memfasilitasi aja lah ya, dan mengakomodir saran-saran agar diadakan diskusi rutin ya. Semoga sih harapannya bermanfaat dan membawa manfaat bagi teman-teman yang lain lah di sekitar instansi Bapak Ibu gitu kan. Pak, untuk usulan Pak berikut untuk kedepannya kalau bisa kita membahaslah kayak soal-soal atau materi-materi yang mungkin kita dapati nanti ketika mengikuti kompetensi level 2 begitu Pak. Ya, biar perkenalan ya bisa ya. Itu saja Pak dari kami. Iya ya. Kalau kisi-kisi soal biasanya pas pelatihan Pak, kita dikasih oleh fasilitator. Bukan sebelum pelatihannya. Pas pelatihan Bapak nanti dikasih kisi-kisi latihan soal oleh fasilitatornya. Termasuk yang tingkat dasar selalu saya kasih itu Pak, pembahasan soal gitu. Kalau dikasih sebelum pelatihan, bahas-bahas soal kurang pas sepertinya ya. Maksud saya Pak, pembahasan soal lah gitu ya, maksudnya biar kita lebih bukan mengerti secara Bahas kasus maksudnya. Iya gitu kayak gitu. Oh ya. Ya boleh nanti kita bedah kasus pengadaan di perhubungan dan instansi lain gitu ya. Untuk sebagai bahan lesson learn gitu ya. Ya boleh nanti Pak kita rencanakan ya. Jangan sampai kita masuk ke lubang yang sama dengan orang-orang yang sudah terkena kasus itu. Maksudnya begitu kan? Ya boleh Pak, nanti kita pakai teknik case study ya, bedah kasus. Ada lagi? Kalau nggak ada, terima kasih banyak. Terima kasih sudah hadir di sini ya, Pak Melki, Pak Agus, Pak Rustam. Nah, ini Pak siapa nih dari Bekasi? Pak Dahir, Pak Wisnu, Pak Ismail, Pak Amil, ada juga Pak Arfi, Pak Iwan ya, Pak Naim, Pak Melki, dan Pak Dr. Wagner. Terima kasih. Insya Allah ketemu lagi di diskusi berikutnya ya. Terima kasih Pak Yanwar. Ya. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Pak. Oke, makasih, sehat selalu Pak. Sama-sama Pak. Ya, assalamualaikum, selamat isoma, selamat istirahat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Pak kalau mau keluar Pak dari Zoom, silakan. Terima kasih. Ya Pak. Ini Pak Dahir dari Poltek Sulawesi Utara nggak muncul ya, Pak Dahir? Gimana Pak?